Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mainlah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Wow, ternyata ada yang merindukan kamu saat ini. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan, semesta, alam. Baik, Scorpio, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Empress. Kartu kedua. Di sini ada The Lovers. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Magician. Kartu keempat. Di sini ada Strange. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Child of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Nine of Swords. Baiklah. Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Wow, ternyata ada yang merindukan kamu saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Swords. Nah, di sini menggambarkan sepertinya beberapa waktu lalu sampai saat ini mungkin kamu banyak mengalami yang namanya pemikiran negatif. Ya, ada rasa takut, ada rasa gelisah karena banyak kemunduran, banyak kegagalan di setiap aktivitasmu, baik pekerjaan, bisnis, dan usaha. Kamu seolah-olah merasa sendiri, seolah-olah sedang merasa disudutkan oleh kenyataan. Karena apa? Karena ada trauma di masa lalu di dalam hubungan asmara. Pada saat itu, kamu memiliki alasan untuk mempertahankan hubungan. Tetapi pasanganmu berkata lain, berpendapat lain. Dia lebih memilih orang lain, lebih memilih kekayaan, lebih memilih finansial, lebih memilih jabatan dan kedudukan yang lebih baik daripada kamu pada saat itu. Jadi saat itu kamu benar-benar merasa terluka, benar-benar merasa hancur, dan merasa sendirian. Makanya, kamu sempat selalu berpikiran negatif. Kamu sempat tidak bersemangat, ya, selalu gelisah di dalam ingin menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Tetapi, nah, hal inilah yang membuat kamu semakin menjadi seseorang yang tegar, kuat, dan mampu menerima kenyataan dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sedikit demi sedikit kamu mulai berusaha untuk seimbangkan kembali dirimu. Kamu mulai tata lagi semangatmu. Kamu mulai tambah lagi motivasimu. Sehingga kamu mulai bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan, pekerjaan, ya, tekanan-tekanan dari bisnis dan usaha yang mungkin selama ini tidak berjalan dengan sangat baik. Tetapi di saat kamu melakukannya, di saat kamu pasrahkan semua hanya kepada dirimu dan kepada Sang Penciptamu, dan di saat itulah semua mulai berjalan dengan sangat baik. Nah, jadi di saat kamu mulai mengalami perbaikan-perbaikan nih, di seketika itulah ada seseorang di dalam lingkungan sosialmu, baik lingkungan mana saja pada saat itu, ya, mengalami hal yang sama dengan dirimu. Nah, di saat itulah kamu selalu hadir di dalam kehidupan orang-orang itu, memberi pandangan, ya, mengarahkan. Kamu ceritakan pengalamanmu.
Kamu ceritakan kenyataan yang kamu hadapi pada saat itu. Sehingga ya masuk akal bagi seseorang itu. Sehingga dia mulai mencoba mengambil jalan seperti langkah yang kamu ambil. Dan benar saja kehidupannya juga membaik. Nah, dari situlah ya, kamu mulai dihargai, kamu selalu dihormati, banyak respect ya, banyak kemudahan yang kamu dapati dari setiap lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Karena kamu selalu ingin membantu, kamu selalu ingin share hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat untuk kemajuan bersama. Sehingga banyak cerita baik tentang dirimu. Di saat kamu keluar kota ataupun di saat kamu melakukan tugas di luar tempat dari lingkunganmu, entah lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis, atau lingkungan lainnya. Kamu selalu diceritakan kebaikan-kebaikanmu. Kamu selalu dirindukan. Dan kamu selalu dinantikan kehadirannya. Nah, mungkin hal inilah ya yang membuat ada beberapa orang di lingkunganmu saat ini benar-benar terkoneksi, benar-benar terpesona, dan benar-benar kagum melihat bagaimana kamu menata kehidupanmu, bagaimana kamu bangkit dari keterpurukan, serta bagaimana caramu untuk berbagi, untuk share ilmu dan pengalaman yang berharga yang kamu miliki untuk kemajuan orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Sehingga beberapa orang ini mungkin ya, saking terpesonanya, saking merindukannya dirimu, ya, dia selalu terfikirkan dirimu, dia selalu terbayang wajahmu, selalu terngiang-ngiang namamu di saat kesendirian mereka. Bahkan salah satu di antaranya sudah memiliki banyak cara, banyak alasan untuk selalu dekat dengan dirimu, untuk selalu bisa berkomunikasi dengan dirimu. Entah dia cari cara untuk sekedar makan siang bersama, ataupun membahas permasalahan pekerjaan, ya, bisnis dan usaha, ataupun banyak cara yang dia lakukan yang menurut dia bisa berdekatan, bisa berduaan dengan dirimu. Nah, jadi mungkin inilah salah satu ya hal yang membuat kamu begitu dirindukan, begitu disayangi dan dicintai oleh orang-orang dan lingkungan sekitarmu, terutama ya beberapa dari lawan jenismu saat ini benar-benar ingin segera menuju ke kamu karena ada banyak koneksi yang dia rasakan ya dari pesonamu, dari inner beauty-mu yang begitu terpancar, yang begitu muncul ya ke permukaan dari raut wajahmu ya, dari caramu bersikap, dari caramu bertutur, dari caramu memperlakukan orang lain. Jadi mungkin beberapa dari orang ini ya, salah satu di antaranya mungkin salah satu ini memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu karena dia menarik, dia baik, dan dia juga mungkin memiliki intelektualitas yang bisa dikatakan baik. Karena dia selalu pandai dalam cara memperhatikan, dalam cara mengerti kamu, dan dalam cara menghargai apapun keputusan dan tindakanmu. Jadi sepertinya seseorang ini akan mampu meluluhkan hatimu ya, meskipun masih ada luka, meskipun masih ada trauma di dalam hubungan asmara yang lalu, tetapi seiring berjalannya waktu mungkin seseorang ini akan kamu percaya untuk mengisi relung hatimu yang kosong kembali. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Empress. Nah, inilah gambaran ya, di mana kamu saat ini benar-benar dikagumi, benar-benar dihormati, dan benar-benar dirindukan oleh orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Kenapa? Karena kamu adalah seseorang yang selalu ingin memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu punya ya, untuk siapa saja, untuk pekerjaan, untuk membantu orang lain. Jadi kamu tidak segan-segan berbagi apapun yang kamu miliki yang terbaik. Entah itu rezeki, entah itu tenaga, entah itu pengalaman dan ilmu pengetahuan, selalu kamu bagikan, selalu kamu share. Nah, dari situlah tumbuh kenyamanan dimanapun kamu berada. Dari situlah muncul rasa persaudaraan, rasa persahabatan dari setiap lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Nah, dari rasa inilah kamu selalu menjadi, selalu dipermudah, ya, selalu disupport, selalu didukung, ya, baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis dan usaha, dalam apapun kegiatanmu. Jadi banyak orang yang ingin dan rela membantu, bekerja sama, berkolaborasi dengan dirimu. Karena kamu juga banyak membawa manfaat baik untuk mereka. Nah, jadi inilah salah satu yang mungkin
membuat pesonamu begitu indah, ya, di mata beberapa lawan jenismu saat ini. Ya, ada rasa respect, ada rasa hormat, ada rasa kagum dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Nah, jadi hal inilah mungkin yang membuat kamu semakin berwibawa di mata lawan jenismu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Lovers. Nah, inilah yang beberapa waktu lalu membuat kamu hancur, membuat kamu terpuruk dan merasa diabaikan serta dicampakkan. Ada orang ketiga. Ada yang lebih baik, ada yang lebih berpengalaman, ada yang lebih berpangkat daripada kamu pada saat itu. Makanya pasanganmu pada saat itu rela tinggalkan kamu, rela membuat hubungan kamu kandas, rela mengakhiri hubungan di tengah jalan karena dia lebih memilih orang lain yang lebih baik, yang lebih kaya, yang lebih segalanya daripada kamu. Tetapi inilah yang membuat kamu sadar diri, inilah yang membuat kamu mengerti siapa dirimu sebenarnya, dan hal inilah yang membuat kamu termotivasi ingin menjadi yang terbaik setiap harinya. Makanya saat ini kamu mampu nih, ya, membangun komunikasi yang baik, melakukan perbuatan baik, memberikan hal-hal baik, hal-hal bermanfaat untuk siapa saja. Sehingga kehidupanmu semakin berkah, semakin maju dan semakin berkembang daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Magician. Nah, ini mungkin salah satu faktor kenapa kehidupanmu makin maju, makin berkembang. Ini menggambarkan bahwa kamu ingin melakukan apa saja. Kamu ingin mengerjakan apa saja, kamu ingin belajar dari siapa saja dan apa saja, yang penting bisa membawa berkah, bisa membawa kebaikan, bisa membawa kemajuan ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi bahkan ya, untuk mohon maaf, bekerja kasar pun kamu sanggup lakukannya. Yang penting ada membawa rezeki, ada membawa manfaat baik ke dalam kehidupanmu. Nah, makanya di sini kamu sangat memiliki potensi yang serba bisa, yang ingin melakukan apa saja demi kebaikan, demi kemajuan, dan demi perkembangan kehidupanmu dan untuk orang-orang sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Strength. Nah, ini kekuatan ya. Ini bisa dikatakan adalah anugerah. Mungkin kamu memiliki anugerah ya sebagai seseorang yang mampu melembutkan, melunakkan, menaklukkan ya hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan kelemah lembutan ya, dengan kesopan santunan, dengan rasa kasih dan sayang yang kamu miliki. Makanya kamu benar-benar dikagumi, benar-benar disayangi dan dirindukan oleh lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Nah, jadi di sini kamu memiliki kekuatan untuk meluluhkan, untuk melunakkan, untuk menaklukkan ya hati orang-orang yang ada di sekitarmu karena kamu selalu melakukan kebaikan. Karena kamu selalu ingin berkomunikasi yang santun. Karena kamu ingin selalu menjadi pendengar yang baik di saat mereka bercerita, di saat mereka berkeluh kesah, dan kamu di sela-sela itu mampu memberikan ide, memberikan gagasan, memberikan pandangan-pandangan yang baik. Sehingga mereka mampu keluar dari permasalahan-permasalahan yang mereka ceritakan pada saat itu. Nah, jadi hal inilah ya anugerah yang sangat indah yang kamu miliki saat ini di dalam kehidupanmu. Jadi wajar saja ya jika beberapa lawan jenismu saat ini yang ada di lingkunganmu benar-benar terpesona, benar-benar terkoneksi ya dengan indahnya sanubarimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini mungkin keberkahan. Inilah bentuk keberuntungan, ya. Akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Mungkin saja dalam bentuk peluang, dalam bentuk kesempatan kerja, dalam bentuk tawaran bisnis dan usaha, ya, sehingga banyak memajukan, banyak membuat finansial dan perekonomianmu semakin kokoh, semakin oke dan semakin mapan. Dan tentunya dengan hadirnya seseorang, ya, yang baru-baru ini menuju ke kamu, yang baru-baru ini selalu mencari cara ingin dekat denganmu, dan dia juga bisa membuatmu tertarik karena dia adalah seseorang yang memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu.
Jadi di saat ada kemajuan, peningkatan di dalam kehidupan, dan datanglah seseorang dengan kelembutannya, ya, dengan segala perhatian dan pengertiannya, ya, mungkin dia akan mampu meluluhkan hatimu dan dia akan bisa meyakinkan kamu untuk membiarkannya mengisi relung hatimu yang telah lama kosong. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Child of Cups. Nah, memang kamu tidak ingin terburu-buru. Memang kamu masih sangat hati-hati karena mungkin kamu takut kecewa lagi. Karena kamu mungkin masih ingin melihat bagaimana perjuangannya di dalam meluluhkan hatimu. Bagaimana kamu ingin melihat bagaimana kesungguhannya ya di dalam mendapatkan hatimu. Nah, jadi di sini ada tergambar masih hati-hati, masih tidak ingin terburu-buru. Mungkin kamu ingin memilih yang terbaik untuk hidupmu. Karena mungkin saat ini kamu menginginkan hubungan asmara yang akan serius, yang akan endingnya nanti sampai ke jenjang pernikahan. Makanya kamu tidak ingin terburu-buru, kamu masih ingin membiarkan mengalir seperti air, kamu ingin lihat bagaimana perjuangan dan pengorbanannya di dalam menaklukkan hatimu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio ya benar-benar akan banyak membawa manfaat baik untuk orang-orang dan lingkungan sekitar sehingga mereka benar-benar respect, benar-benar menghargai dan benar-benar merindukan kehadiran sosok dirimu, dan di saat itulah kamu kedatangan seseorang yang akan mampu mengobati luka hatimu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.